Pernahkah kau mendengar nama Uwais Al-Qarni? Ia bukan sahabat Nabi. Ia tak pernah menatap wajah mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun namanya disebut oleh langit. Ia tak dikenal manusia, tapi dikenal oleh para malaikat. Dan hari ini kita akan menelusuri kisahnya. Kisah seorang pemuda miskin yang menggendong ibunya dari Yaman hingga ke Mekah demi satu kata, bakti. Uwais berasal dari Qaran, sebuah daerah kecil di Yaman. Ia bukan orang penting. Ia tak punya rumah mewah, tak punya kendaraan gagah. Yang ia miliki hanyalah seorang ibu tua yang lumpuh dan buta. Ayahnya telah tiada. Hidup Uwais hanya untuk ibunya. Siang bekerja sebagai pengembala, malam menjaga ibunya yang sakit-sakitan. Ia tak sempat berdagang, tak sempat merantau, karena ibunya tak bisa ditinggal. Dan bagi Uwais, surga ada di kaki ibunya. Di masa itu, kabar tentang Nabi Muhammad SAW telah tersebar sampai ke Yaman. Dan Uwais sangat ingin bertemu beliau. Bayangkan, seorang pemuda miskin yang mendambakan melihat wajah Rasul terakhir. Namun ibunya berkata, "Anakku, aku sudah tua, tak bisa berjalan. Siapa yang akan menjagaku jika kau pergi?" Dan Uwais pun menahan rindu itu. Ia berkata dalam hati, "Jika aku tak bisa menatap wajah Nabi, semoga Allah tetap mencatat cintaku padanya." Ia memilih ibunya, bukan karena tak cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena Nabi sendiri yang mengajarkan bahwa ridha Allah ada pada ridha ibu. Suatu hari, ibunya berkata dengan suara lirih, "Uwais, aku ingin sekali haji, tapi aku tak bisa berjalan." Uwais terdiam. Mekah, ribuan kilometer dari Yaman. Ibunya buta, lumpuh. Tapi ia tak menjawab, "Tidak mungkin." Ia tak menjawab, "Tunggu, aku punya onta." Ia tak menjawab, "Ibu sabarlah." Yang ia lakukan adalah membuat keranjang besar dari kayu, menganyam tali, dan melatih tubuhnya. Hari demi hari, ia berjalan menanjak membawa beban, agar kelak saat ia benar-benar memikul ibunya, ia siap. Setelah bulan-bulan berlalu, ia mulai perjalanan panjang, menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Berjalan kaki, menempuh ribuan kilometer padang pasir. Setibanya di Mekah, Uwais tawaf bersama ibunya. Ia tak sibuk berdoa minta dunia. Hanya satu pintanya, "Ya Allah, ampuni dosa ibuku." Dan ketika ibunya berkata, "Doakan juga untuk dirimu, anakku," Uwais menjawab, "Cukuplah jika Allah telah mengampuni ibu. Aku tak berani meminta lebih." Sungguh, pemuda ini tak meminta surga. Ia hanya ingin ibunya tersenyum. Setelah hajinya selesai, Uwais dan ibunya kembali ke Yaman. Namun, tak lama setelah itu, ibunya wafat. Tenang di pangkuan anaknya, dan Uwais kini benar-benar sendirian. Tapi saat itulah, di kota Madinah, Rasulullah SAW berkata kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, "Akan datang kepada kalian seorang pemuda dari Yaman, dari Qaran. Ia bernama Uwais bin Amir. Ia punya tanda putih di tubuhnya. Ia berbakti pada ibunya. Jika kalian bertemu dengannya,
mintalah ia mendoakan kalian." Umar dan Ali pun tercengang. Seorang pemuda yang tidak pernah dikenal, tapi disebut oleh Rasulullah, disaksikan oleh langit. Tahun berganti, Umar dan Ali akhirnya bertemu Uwais saat musim haji. Mereka bertanya, "Apakah kau Uwais dari Qarn?" Ia menjawab, "Iya." "Apakah kau punya tanda putih di tubuhmu?" Uwais ragu, "Siapa kalian?" "Kami diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta doamu." Dan Uwais pun menangis. Ia tak pernah bertemu Nabi, tapi Nabi mengenalnya. Ia tak pernah menyentuh jubah Rasulullah, tapi namanya menempel di langit. Umar memohon, "Doakan kami." Dan Uwais, si miskin dari Yaman, mengangkat tangannya dan berdoa untuk Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Hari ini, nama Uwais mungkin tak disebut-sebut dalam sejarah kekaisaran. Ia tak punya istana, tak punya jabatan, tapi ia punya doa seorang ibu. Dan itu cukup untuk membuatnya dikenal di langit. Maka tanyalah dirimu sendiri, sudahkah kita membahagiakan ibu dan ayah kita hari ini? Sudahkah kita menahan ego demi doa restu mereka? Karena kadang, langkah menuju surga bukan dari seberapa banyak kita berdakwah, bukan dari seberapa banyak hafalan kita, tapi dari seberapa tulus kita mencium tangan ibu.